Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya akan membangun iman kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting dimanapun kita berada, lebih dahulu saya akan mengajak kita, mari angkat suara kita akan bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya.
Benar Tuhan, Engkau yang terbaik dan Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau tidak tergantikan Bapa sampai akhir Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Yesus adalah anugerah yang terindah yang dalam hidup kami Tuhan, yang telah Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami bisa mencerna setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mudahkan juga hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Ya, saya harap yaitu dan kita saling mendoakan, benar nggak ya? Kita semua itu baik-baik dan sehat-sehat. Dan saya percaya yaitu kalau saya boleh mengatakan yaitu setiap orang yang beriman kepada Tuhan, yaitu pasti dia tuh berdoa. Benar nggak? Karena kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita tahu Tuhan kita itu siapa, dari sebab itu kita berdoa. Amin. Karena kita tahu yaitu bahwa doa itu dapat mengubah segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ayatnya Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya percaya, dan kalau bukan saya percaya, karena tertulis dalam firman Tuhan, yaitu semua hamba-hamba Tuhan yang dalam firman Tuhan itu, mereka tuh berdoa. Udah pasti itu. Ya, karena waktu mereka berdoa, itulah cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Itu cara mereka yaitu memanjatkan kepada Tuhan segala keinginan-keinginan hati mereka atau permohonan mereka atau ucapan syukur mereka. Dan di dalam doa pun itu bagaimana juga mereka tahu yaitu apa sih kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Ya, itu kalau kita baca Alkitab dari zamannya, ya dari semuanya kita bisa lihat yaitu doa-doa mereka, kita bisa lihat permohonan mereka, kita bisa melihat isi hati daripada mereka. Dan mereka, kalau saya baca ini garis benang merahnya yaitu mereka mau yaitu Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan mereka, dalam negeri mereka atau di dalam bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka minta yaitu supaya Tuhan mengubah keadaan mereka. Jadi kalau kita lihat, ya maksudnya keadaan negeri tersebut atau keadaan mereka atau keluarga mereka. Jadi kalau kita lihat yaitu sebetulnya doa adalah kalau orang mengatakan panggilan saya sebagai pendoa syafaat, pemanggilan saya adalah sebagai pendeta, panggilan saya sebagai itu, saya bilang itu jawatan ya. Terus gitu, tapi kalau saya bilang panggilan daripada setiap umat Kristen adalah berdoa nomor 1, benar nggak? Ya, itu saya percaya. Yaitu panggilan daripada kita setiap umat Kristen di satu dunia dimanapun saudara berada, nomor 1 adalah berdoa dan baca firman. Karena itu adalah panggilan kita nomor 1 untuk menjadi anak Dia dan untuk mengenal Dia, yaitu sebagai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk supaya dalam itu semua kita menjalin yaitu sebuah hubungan yang erat, sebuah hubungan yang aktif dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam doa apa yang kita lakukan, yaitu kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya. Dalam doa itu, ya meskipun nggak usah dalam doa aja ya, tapi maksudnya lebih spesifik lagi karena kita membukakan hati kita, yaitu hati kita menelanjangi, yaitu keadaan kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan udah tahu, tapi waktu kita datang kepada Dia, Dia mau yaitu kita udah dah apa adanya kita kepada Tuhan. Kita kasih tahu Tuhan apa kebutuhan kita, apa kekesalan kita, apa kekhawatiran kita, dan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Ya, dan tapi yang penting yaitu kita tahu bahwa doa yaitu sebagai umat Kristen atau sebagai orang beriman, doa itu bukan hanya kita, saya, atau saya mau ini, saya mau itu. Tapi sebagai orang beriman kita juga berdoa yaitu
untuk orang-orang, untuk kebutuhan daripada orang-orang lain yang saudara kenal perkataan, yaitu doa syafaat. Kita doa buat keluarga kita, kebutuhan daripada keluarga kita, yaitu kebutuhan dari komunitas kita. Bahkan jangan lupa untuk selalu berdoa buat gereja-gereja saudara, berdoa buat pendeta saudara, misionaris, dan lain-lainnya. Kita doa buat kota kita, bangsa kita, negara kita. Kita juga berdoa buat pemerintahan kita, presiden kita. Itu penting, sangat-sangat penting saudara. Dan itu karena kita mau, yaitu segala sesuatu baik sesuai dengan firman Tuhan. Damai sejahtera, siapa sih nggak mau yang negaranya damai sejahtera? Kita mau negara kita itu damai sejahtera. Kita mau negara kita itu diberkati Tuhan. Kita mau yaitu segala sesuatu aman dan baik adanya. Itu kita mau saudara. Sebab itu jangan selalu lupa. Setiap hari doa. Yaitu buat bangsa dan negara kita, pemerintahan kita. Amin. Jangan lupa juga kita juga bisa digerakkan untuk berdoa. Yaitu untuk negara-negara lain. Bahwa mereka sedang perang. Kan kesian saudara. Kita berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan turun di atas negeri-negeri mereka. Jadi kalau saya boleh katakan, tubuh Kristus adalah tubuh yang berdoa. Amin. Yesus berjanji bahwa doa kita itu dapat menghasilkan sesuai dengan apa kehendak daripada Tuhan. Ya, karena doa kita itu mempunyai kemampuan untuk mengubah yaitu kehidupan daripada apapun, seperti kehidupan seseorang, kehidupan kota, negara, bangsa, dan segala sesuatunya. Doa kita mampu yaitu untuk dapat menyembuhkan, mampu untuk supaya berkat Tuhan dilimpahkan, mampu untuk mengubah yaitu seseorang, atau mampu untuk supaya orang itu bisa melihat siapa itu Yesus Kristus dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Di Yakobus 5 ayat 16 ya dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mengatakan ya dan amin. Yaitu saudara mengatakan, aduh dosa saya banyak banget. Yaitu saya juga dosanya banyak. Tapi yaitu kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan Tuhan ampuni saya atas segala dosa-dosa saya. Biar darah Yesus membasuh saya. Karena saya mau Tuhan. Yaitu benar di hadapan Engkau Tuhan. Karena Yesus telah mencurahkan darah untuk mengampuni segala dosa-dosa, mengampuni segala pelanggaran saya, mengangkat segala kelemahan saya. Pada saat itu, detik itu juga, yaitu saudara itu benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat bukan engkaunya, bukan sayanya, tapi Tuhan melihat Yesus, darah Yesus yang telah menutup segala sesuatu dosa saya, pelanggaran saya, dan segala kekurangan saya. Maka itu saudara kita rajin-rajin berdoa, maka dikatakan doa orang benar. Artinya pada saat saya telah diampuni oleh Tuhan, saya bisa memohon kepada Tuhan apapun juga. Ya, bila dengan yakin kita doakan, sangat besar kuasanya. Namun Tuhan juga yaitu di dalam kedaulatannya dia, ada doa yang langsung dijawab, ada doa juga yang perlu 1 minggu, atau 2 minggu, ada 1 tahun, atau 2 tahun. Ya kita nggak tahu, itu di dalam kedaulatannya dia tahu apa yang terbaik, kapan untuk memberi jawaban itu kepada kita semua. Tapi sayangnya banyak orang berpikir, aduh Tuhan kok lama banget ya doa saya nggak dijawab. Oh barangkali karena saya dosa makanya Tuhan nggak mau dengar doa saya. Atau mereka mengatakan, ya Tuhannya mana ya? Nih baru-baru ini saya lihat dia dikatakan kayak gini, dia 30 tahun lamanya, dia bilang saya telah menjadi Kristen. Dia bilang, apa kamu percaya sama Tuhan? Sebuah interview. Terus laki-laki ini menjawab, saya nggak, apa kamu percaya sama Yesus? Laki-laki ini menjawab kayak gini, oh saya nggak percaya Yesus. Terus begitu kan orang bilang kayak gini, dulu saya percaya. Oh kok dulu percaya, sekarang kenapa nggak percaya? Ya karena saya lihat 30 tahun, saya nggak lihat ada perubahan, saya doa. Itu benar saudara. Jadi apa yang terjadi? Sayang kan? Bahkan ada seorang pendeta ini bukan di sini lah ya. Jadi bahkan ada seorang pendeta setelah 10 tahun, kalau nggak salah lebih dari 10 tahun dia menjadi pendeta. Akhirnya dia bilang kayak gini, udah saya nggak mau jadi pendeta lagi. Terus segitu ditanya, loh kenapa kamu nggak mau jadi pendeta? Iya saya doa-doa katanya, kok Tuhan nggak jawab-jawab? Ya udah saya nggak jadi pendeta lagi. Sayang kan? Dalam hati saya, aduh sayang banget ya.
Jadi saya teliti lebih jauh lagi, karena banyak pertanyaan-pertanyaan demikian, makanya saya coba menjawab saudara sore hari ini. Pertanyaan ialah, jika saya berdoa, namun kelihatannya kok jadi lebih buruk, apakah Tuhan nggak dengar doa saya, atau barangkali saya udah gagal, atau kenapa saya belum dapat jawaban? Jadi ini saya mencoba untuk memberikan yaitu jawabannya, saya harap yaitu dapat membantu saudara. Nomor satu yaitu pada umumnya kita memandang doa itu dari sisi kemanusiaan kita, ya. Jadi artinya yaitu kita melihat doa sejauh kekuatan manusia kita. Kenyataannya adalah kekuatan atau kuasa doa itu seharusnya didasarkan pada kemurahan Tuhan, kedaulat Tuhan, yaitu untuk menanggapinya atau meresponinya atau memberi jawaban bagi saudara. Kuasa doa adalah kuasanya Tuhan. Kita harus menyadari saudara bahwa Tuhan yang mendorong hati kita untuk berdoa, benar nggak? Manusia kalau di dalam kegelapan, dia nggak akan berdoa, dia nggak kenal Tuhannya. Tapi roh Tuhan di dalam kita, benar nggak? Yang mengatakan Tuhan, saya perlu berdoa. Jadi sebetulnya itu yang saya katakan, maksudkan, yaitu sebetulnya roh Tuhan yang mendorong hati kita untuk kita berdoa, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Sehingga yaitu Tuhan bisa melepaskan kehendaknya atau kuasanya di dalam dunia ini. Jadi Tuhan memakai saudara, itu luar biasa. Bisa nggak Tuhan bergerak sendiri? Bisa. Tapi Tuhan mau saudara mengambil bagiannya. Dari sebab itu apa? Dia memakai saudara untuk berdoa, sehingga kehendaknya itu terjadi dalam dunia ini. Wow, itu sebuah perwahyuan yang luar biasa ya. Dan waktu kita berdoa, apa yang terjadi? Sebenarnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Meskipun saudara, sama aja ya ruangannya kayak gini. Enggak. Waktu kita berdoa, seperti kita masuk dalam ruang tahta Tuhan. Yaitu kita datang ke tahta Tuhan, ke hadirat, dan di dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan kuasanya. Itu kita datang, yaitu kepada kaki Tuhan, kita bilang, aduh Tuhan, saya mohon, apapun yaitu permohonan saudara, saudara mau disembuhkan, apa segala sesuatunya. Karena kita percaya, waktu kita berdoa, yaitu saya percaya itu adalah kita hadapan-hadapan dengan Tuhan kita, bahwa yaitu saya memohon sesuatu, bahwa dia itu hidup, dia itu nyata. Bisa saudara ikuti. Itulah yang membedakan kepada kita semua, membedakan Tuhan dari setiap yaitu berhala atau setiap berhala yang telah dibuat manusia. Karena Tuhan kita itu hidup. Dia bisa mendengar doa kita, benar nggak? Kalau kita doa kepada berhala, dia itu karena buatan daripada tangan manusia. Dia berdiam di situ. Tapi enggak, kita itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Waktu kita berdoa, saya percaya, saya selalu bilang gini, Tuhan, karena Engkau di mana saja, omnipresent. Dikatakan, jadi dia hadir di mana saja. Dia bilang omniscience, dia dikatakan dia all knowing, dia tahu siapa. Dia berdaulat di mana, bahkan kalau saya boleh katakan seluruh dunia ini diisi oleh yaitu Tuhan, keberadaan Tuhan. Yaitu kalau saya boleh kata itu kata-kata saya sendiri, karena dia omnipresent, dia di mana aja. Jadi waktu saya berdoa, saya percaya yaitu Tuhan ada di hadapan saya. Saya percaya saya berada di hadapan Tuhan. Ya, dari sebab itu Tuhan bisa mengatakan apa yang Yesus sendiri katakan. Mintalah maka kamu akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Itu Matius 7 ayat 7. Ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu. Kalau Yesus atau Allah Bapa nggak mau dengar doa saya, nggak mungkin Yesus kasih ini. Dan ini luar biasa ya. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang darimu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, manusia tuh sebaik-baiknya manusia ada hatinya yang jahat, benar nggak? Tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu. Itu kan buat saya tuh luar biasa banget ya. Bapaknya di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka meminta kepadanya. Jadi kalau saya bisa bayangkan maksudnya kayak gini. Maksudnya Yesus mengatakan kepada kita, Bapaknya dia itu sebagai Bapak kita. Luar biasa kan? Itu kan padahal baru ini dia
Belum mengatakan, maksudnya kalau di Yohanes kan dalam siapa yang bertanya, panggil dia itu Aba, Bapa. Tapi di sini di Matius 7 aja dia telah mengatakan, itu luar biasa. Dia mengatakan kamu tuh sama saya sama, kamu tuh sepewaris sama saya. Maka dia mengatakan, orang nggak perhati nih, saya ya banyak lah orang perhati. Dia bisa mengatakan Bapamu, jadi bukan Bapakku aja, dia Allah Bapa tuh Bapamu juga. Dia bilang dia di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kenapa kita mesti segen-segen ya datang kepada Tuhan, sedangkan Yesus sudah buka jalan. Kenapa kita segan-segan? Aduh nanti susah nggak ya? Atau aduh saya dosa banget. Aduh nggak enak dan minta sama Tuhan. Saya nggak layak minta sama Tuhan. Jangan gitu saudara. Ya, ini jelas banget. Di sini jelas banget. Tuhan mau yaitu kita itu dapat menikmati berkat-berkatnya dia. Kalau nggak mungkin di sini. Bahkan dia bilang, adakah seorang bapak memberi batu kepada anaknya, dia minta roti. Dia tahu anaknya kelaparan. Nggak mungkin kan kita beli kasih batu ke anak kita kalau tahu anak kita lapar. Atau memberi ular jika dia minta ikan. Kita nggak mungkin kan dia minta telur digorengin terus kita kasih ular kepada dia. Nggak mungkin. Jadi dia bilang, apalagi Bapamu di sorga, dia menciptakan saudara dan saya. Kalau dia udah kasih Kristus untuk mati di atas kayu salib kepada kita, ada ayatnya itu, dikatakan, apalagi permohonan kita, tidakkah dia akan memberikannya? Dan dikatakan juga dalam firman-Nya bahwa dia adalah Allah yang memegang janji, dia bukan manusia yang berbohong. Itu kita harus tahu saudara. Ya, jadi artinya Tuhan mendengar setiap tangisan daripada umat-Nya. Tuhan tahu apa kebutuhan saudara dan saya. Ya, dan Tuhan yang kita lain itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat-sangat baik. Ya, kalau Dia adalah Bapa kita, Dia pasti memberikan terbaik kepada kita. Amin. Nomor 2, yaitu kita juga harus selalu ingat untuk berdoa, doalah kehendak Tuhan yang terjadi, karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kehendak kita belum tentu yang baik, tapi kehendak Tuhan udah pasti yang baik ya, karena adalah kehendak daripada Tuhan untuk mengenal Dia. Ya, dia mengenal, maksudnya Yesus Kristus mengenal Allah Bapanya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu ciptaannya dan dia ciptakan itu untuk mengenal dia. Kuasanya, untuk mengenal kuasanya, untuk mengenal kasihnya. Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya, dia mengatakan beginilah untuk berdoa ya. Ada ayatnya di Matius dikatakan, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa Yesus mengajarkan demikian? Karena dia mau, yaitu kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam hasilnya, itu pasti kita akan memuliakan Tuhan. Hasilnya itu akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Ya, jadi contohnya, tunggu bentar, saya dengan mudah, yaitu contohnya adalah seperti Abraham. Abraham nggak punya anak, Kak. Waktu sebelum dia menikah, bertahun-tahun dia nggak punya anak ya. Kalau saudara lihat, dia minta keturunan. Kejadian 15 ayat 1 dan 6, saya akan kasih banyak ayat ya. Dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu yang sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Dangsip itu. Jadi jelas ya, dia berbicara kepada Tuhan, tapi itu adalah permohonan doa dia. Tuhan mengatakan, oh ini. Tapi dia bilang, oke, tapi kan permohonan saya nggak punya keturunan. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan padaku keturunan. Nah, kita lihat. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan. Tuhan menjawab lagi, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan memberikan lagi janjinya. Coba lihat ke langit-langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat melihat, maka firman-Nya, demikianlah juga banyak keturunanmu. Tapi lihat Abraham. Lalu percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan memperuntukkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ingat, dikatakan doa dapat merubah segala sesuatu. Kita percaya apa yang firman Tuhan, Tuhan melihat itu sebuah kebenaran, Tuhan melihat kita sebagai orang yang benar. Nah, doanya belum dijawab-jawab ya.
Sarah dan Abraham pakailah caranya sendiri. Apa yang terjadi? Kejadian 16, dia katakan kayak gini, berkatalah Sarai kepada Abraham, ayat kedua, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah menghampiri hambaku. Itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai yaitu ambil Hagar. Sederhana sekali apa yang terjadi. Hagar akhirnya melahirkan seorang anak bernama Ismail. Kejadian 16 ayat 16. Saya loncat-loncat aja dulu ya. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Lalu apa yang terjadi lagi? Yaitu Kejadian 17 ayat 1. Di sini dikatakan apa? Abraham yaitu balik lagi, yaitu dikatakan ketika Abraham umur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri. Saudara bisa bayangkan, yaitu kalau kita ada pendeta kita, jangan itu ya, tetap ya bersama Tuhan, tetap semangat sama Tuhan. Ini setahun sekali juga Tuhan gak mengunjungi Abraham. Iya kan? Bener loh, gak setahun sekali kan? Dan ini udah, tahu-tahu udah 99 tahun nih. Terus, akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dia ngomong lagi kan Tuhan kan. Kejadian 17 ayat 16 dikatakan, aku akan memberkati kamu, dan aku memberikan padamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkati sehingga menjadi ibu bangsa, raja bangsa-bangsa yang lahir padanya. Ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata, mungkin gak ya orang udah 100 tahun melahirkan seorang anak, ya kan? Sedangkan Sarah 90 tahun, artinya udah gak sama sekali gak mungkin. Dokter mengatakan, nope, gak bisa. Kejadian 21, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dan beberapa contoh yang luar biasa seperti firman atau Alkitab ini penuh dengan kesaksian-kesaksian atau hasil daripada doa-doa hamba Tuhan maupun hamba Tuhan yang manapun saudara bisa lihat hasil doa daripada mereka. Yaitu kalau saudara lihat yaitu musim kering, Elia doa, turun hujan. Ya. Terus yaitu 1 Raja-Raja 18-19. Kisah para Rasul yaitu 12 di mana mereka berdoa, Tuhan melepaskan Petrus dari penjara atau dari tawanan. Kisah Rasul pasal 16, Paulus dan Silas yaitu di penjara, tiba-tiba ada gempa bumi dan apa yang terjadi semua rantai-rantai itu terlepas dan mereka menjadi bebas. Jadi sebetulnya banyak hal ya yang dengan kuasa doa itu segala sesuatu dapat diubahkan. Ya saat kita berdoa sebetulnya kita minta untuk Tuhan mengubah keadaan kita. Ini yang saudara-saudara harus garis bawahi. Yaitu waktu kita berdoa, kita minta Tuhan mengubah keadaan kita sesuai dengan kehendak Dia. Ya, dari sebab itu kalau kita minta segala sesuatu sesuai dengan kehendak Dia, pasti Dia akan mengubahnya sesuai dengan kehendak Dia untuk memuliakan nama Dia. Tetapi caranya, janganlah kita menentukan cara. Masalahnya manusia ini sering menentukan caranya. Jangan saudara. Tapi biar Tuhan sendiri yaitu menentukan cara-caranya Dia. Seperti umpamanya Abraham. Yaitu barangkali caranya daripada kita ya. Kita mau ya langsung kita lihat aduh gitu. Tapi cara Tuhan, kenapa ya Dia tunggu sampai Abraham umur 100 tahun? Kenapa Dia tunggu yaitu Sarah sampai 90 tahun? Iya kan? Karena di dalam semua itu, saudara akan bisa melihat, wah, Abraham bisa melihat, Sarah bisa melihat benar. Ini adalah kuasa Allah yang membuat dia bisa mengandung seorang anak. Secara logika, manusia itu nggak bisa. Tetapi Tuhan, sekali lagi, bukan dengan caranya, dari caranya manusia, tapi dengan caranya Tuhan. Di dalam caranya Tuhan, itu ialah apa? Bahwa hanya Dia yang dapat melakukan sehingga manusia tidak bisa mencuri, yaitu kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan dan kemuliaan itu semua balik lagi kepada Tuhan. Saya mau baca di Yesaya ya, kalau nggak salah. Oke.
Ini bagus, tiba-tiba saya diingatkan dikatakan Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita bisa rancangkan, tapi rancangan Tuhan, ya kan, kita izinkan. Jangan kita ngekeh, maksudnya berkeras hati mau cara kita sendiri. Maka terjadilah Ismail. Karena itu logika manusia, ialah nggak ada salahnya. Tapi Tuhan bilang tidak. Kalau Tuhan udah katakan, dia tetap pegang apa yang dia. Kita nggak bisa mengubah Tuhan gitu, enggak. Tapi kita berdoa, yaitu kita pikir kita mengubah Tuhan, sebetulnya bukan. Kita doa supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kita mengubah Tuhan, bukan. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Ya, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita lihat sangat-sangat luar biasa, yaitu bahwa siapa sih yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Gak ada yang bisa mengerti pikiran Tuhan. Jadi sebab itu kita sebagai manusia, kita doa. Apa kehendak Tuhan? Dialah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Karena di dalam kehendak Tuhan, Tuhan tuh tidak ingin mencelakakan kita. Tapi memberi pengharapan kepada kita. Sesuai dengan firman-Nya. Ayat itu tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya. Demikian bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara, mengenai saya. Ini demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi segala sesuatu dalam kehendak Tuhan itu adalah baik. Sekali lagi, rancangan damai sejahtera artinya bukan hanya jiwa saja baik atau pikiran saja baik, rohaninya enggak. Segala sesuatu itu adalah baik adanya. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak mau mencelakakan Abraham, Tuhan juga nggak mau mencelakakan Sarah. Tuhan juga nggak mau mencelakakan Ishak, Tuhan juga nggak mau mencelakakan Ismail. Benar. Karena itu untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, dikatakan dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, wow, dikatakan maka aku akan mendengarkan kamu. Itu Yeremia 29 ayat 12. Saya bacakan terus ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Amin. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan itu adalah luar biasa ya saudara. Saya stop sampai situ saja. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan tidakkah itu janji Tuhan yang sangat luar biasa dan saya sangat diberkati. Bahkan firman ini saya baca dan sangat memberkati saya yang membacanya. Dan saya percaya firman itu sangat memberkati saudara sekalian. Dan saya percaya yaitu saat saudara berdoa, saudara harus memiliki pengharapan yang penuh seperti yang firman ini katakan dalam Allah. Dan saudara juga harus yakin bahwa Allah sendiri akan menjawab yaitu apapun pengharapan saudara, yaitu apa yang saudara harapkan. Dan saudara yaitu sesuai dengan firman-Nya, dia pasti akan memenuhi janji-janji firman-Nya. Pertanyaan seperti bagaimana dia akan melakukannya dan kapan terjadi, sekali lagi ini adalah bagian Allah karena dia tahu apa yang terbaik. Bagian kita sebagai manusia hanya percaya, terus percaya, dan selalu percaya, amin, bahwa dia sendiri akan menggenapi janjinya. Dan dia pasti dikatakan seperti ini, kita berseru dan pasti datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itu udah suatu janji yang sangat luar biasa. Dia bukan Allah yang nggak mau dengar, artinya dia mendengarkan setiap permohonan doa kita, setiap jeritan hati kita. Dia dikatakan di sini dia akan mendengarkan kita dan dia sendiri yang akan memulihkan kita semua. Amin saudara. Dari sebab itu dikatakan, judulnya hari ini saya mengatakan doa dapat mengubah segalanya. Amin. Kita tetap percaya, don't give up, jangan putus asa. Saudara jangan kecil hati, jangan sama sekali jangan, tapi terus berdoa di dalam Tuhan, beriman, tetap percaya, pasti satu hari kelak
Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik sesuai dengan janjinya Dia, sesuai dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat luar biasa. Firman-Mu sangat-sangat memberkati dan firman-Mu telah memberi jawaban kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan jika kami malas-malasan berdoa karena kami kurang beriman, atau ampuni kami Tuhan karena kami tidak sungguh-sungguh dalam doa kami, karena kami kurang percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Bila darah Yesus membasuh kami, menyucikan kami sekali lagi Tuhan. Dan biarlah kami berdoa, Roh Kudus Engkau yang telah memberikan kepada kami, yaitu Engkau sendiri yang memperlihatkan firman-firman-Mu kepada kami sehingga kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, karena kami ingin sekali, rindu sekali untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah segala sesuatu setiap saat Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, berkomunikasi daripada Engkau, lebih erat lagi hubungan kami dengan Engkau Tuhan, melalui kehidupan doa kami Tuhan. Lebih lagi kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk keluarga kami sendiri, untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mempercayakan kami dalam semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, dan Engkau sendiri Tuhan, untuk Tuhan kami mau meletakkan Tuhan segala sesuatu di bawah, di atas mezbah, di bawah kaki-Mu Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga orang sekeliling kami Tuhan, seperti Abraham, mereka tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Itu sangat luar biasa. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, dan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga dibukakan bagi saudara, dimanapun saudara berada. Yaitu, tapi Tuhan selalu menyertai saudara. Ingat itu, Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan tidak pernah melupakan atau meninggalkan saudara. Karena Dia adalah Immanuel, Dia selalu beserta kita, dimanapun saudara berada. Dia selalu menyertai saudara. Jangan putus asa, tetapi terus, yaitu berlari bersama Tuhan saudara. Sekali lagi Tuhan, biarlah penyertaan daripada Allah Bapa menyertai saudara sekalian semua. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani melimpahi saudara sekalian semuanya. Dan juga yaitu damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih daripada Yesus Kristus itu selalu menyertai saudara. Dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan saya berdoa biarlah saudara selalu peka atas tuntunan daripada Roh Kudus di dalam setiap langkah-langkah kehidupan saudara, di dalam setiap bagian kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat-berkat itu dilimpahkan di atas saudara sekalian, dan biarlah kesembuhan terjadi, dan apapun masalah saudara, Tuhan memberikan jalan keluar bagi saudara, dan biarlah tangan saudara selalu diberkati oleh Tuhan, dan biarlah wajah Tuhan selalu menyinari wajah saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin. Don't give up, jangan putus asa. Karena ingat dikatakan di sini, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Dimanapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, ingat, Tuhan kita maha pengasih. Dia pasti mau mendengar doa kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.